Ada apa dengan Jakarta? Oke, waktunya saya sekarang menyapa kembali Bang Yuda. Bang Yuda, kalau melihat Ya, tadi ya, bagaimana komentar dua narasumber di sini mengkritisi soal penanganan antisipatif. Nah, bagaimana DPRD menilai ya, hal ini, khususnya untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran? ya. Jadi kami sudah. Maaf Bang Yuda, audionya tidak terdengar. Coba boleh di-unmute, Bang Yuda? Bang Yuda? Oke nih, sambil menunggu Bang Yuda tersambung kembali ya audionya, kita Mas Diki kalau melihat dari langkah ke depannya, apa yang perlu dipelajari lagi selain tadi kan melanjuti perilaku masyarakat terutama di Ya, daerah-daerah middle down misalnya. ya, ya. Jadi menurut saya ada dua hal. Pertama, tentu upaya. Keluar itu di Nah, mohon bawah maaf. 1 kali 24 jam. Ya, ini dia. Bang Yuda, Ya, mohon diulang ya. lagi tadi sempat terputus suaranya. Oke. Ya, jadi kami sudah melakukan evaluasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kami juga sudah melihat bahwa kinerja dari para petugas kesehatan juga sudah berjalan dengan baik. Yang kita harus evaluasi adalah pertama yaitu waktu tunggu hasil swab dan PCR yang masih di atas 2 kali 24 jam. Kami minta ke Dinas Kesehatan dan Labkesda agar bisa dipercepat maksimal di 1 kali 24 jam. Tujuannya adalah agar kita bisa menekan angka penularan dari wabah COVID-19 ini. Yang kedua juga kami sudah diskusi bahwa penegakan hukum harus berjalan dengan konsisten, tidak standar ganda. Jadi penegakannya harus benar-benar tegas karena tujuannya adalah agar wabah COVID ini bisa kita tekan. Jadi bila mana ada kegiatan-kegiatan yang sudah menyalahi peraturan, maka Pemprov DKI Jakarta harus segera menindak sesuai dengan peraturan. Kemudian 3 juga kami mengusulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus berkolaborasi dengan warga-warga, terutama ibu-ibu PKK, Jumantik, Desa Wisma, Karang Taruna, itu harus semua dilibatkan saling gotong royong sampai ke level di tingkat RT. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengedukasi dan menjaga konsisten kepatuhan warga DKI Jakarta tentang pentingnya disiplin 3M. Itu yang Oke. kita minta dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, Bang Yuda, dengan gubernur dan juga wakil gubernur yang saat ini mengisolasi mandiri, nah Ya, bagaimana ya. koordinasi sejauh ini berlangsung? Ya, kami semua melakukan koordinasi bisa secara online, karena memang selama 8 bulan ini kita sudah biasa diskusi, rapat, koordinasi itu secara online. Jadi tidak ada isu atau masalah yang memberatkan setelah mendapatkan kabar Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terkonfirmasi positif COVID-19. Semuanya tetap berjalan, Ya. malah ini bisa menjadi contoh buat warga Jakarta, bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saja yang benar-benar disiplin pakai masker pun masih Bisa tertular ya? COVID-19. Ya, ini penting buat masyarakat DKI Jakarta, jadi nggak main-main. Karena di masyarakat itu masih ada yang menganggap bahwa Ya. COVID-19 itu tidak ada. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang harus kita selesaikan. Baik Bang Yuda, kami tunggu terus himbauannya Ya, ini menjadi realisasi juga. Dan juga siap. Mas Diki kalau melanjuti tadi komentar dan juga kritikan dari Pak Dokter Syafrizal itu mengenai vaksin. Ya. Nah, ada riset Anda juga mengenai hal itu ya? Ya, betul. Kebetulan saya bersama kawan-kawan di Lapor COVID-19 itu melakukan riset tentang persepsi, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap Ya. vaksin COVID-19. Nah, memang yang menarik adalah sebetulnya masih cukup rendah tingkat penerimaan, tingkat keyakinan masyarakat terhadap vaksin. Vaksin. Ya. Dan itu dipengaruhi berbagai macam hal, termasuk kemudian sentimen-sentimen macam-macam lah, sentimen soal kehalalan vaksinnya, sentimen asal vaksinnya, tetapi juga masyarakat belum cukup yakin bahwa vaksin atau calon vaksin ini itu memang nanti efektif. Oke. Ya. Dan itu yang juga mempengaruhi tingkat penerimaan atau keyakinan terhadap vaksin ini. Baik Mas Diki, nah langsung ke Pak Dokter Syafrizal. Ini terakhir saja sebelum menutup, apakah perlu ada pengetatan lagi dalam PSBB di Jakarta untuk kedepannya atau tidak? Saya kira dalam suasana seperti sekarang ya, saya kira sudah tidak lebih ketat. Itu saya kira justru ketika kita sudah di ambang pintu masyarakat di ambang pintu vaksin, ya saya kira tidak tepat. Tapi tetap saja ketegasan itu perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya.
Saya cuma mengingatkan ya bahwa dengan kecepatan seperti sekarang, bulan Februari saya kira kasus di Indonesia akan bisa mencapai 1 juta. Dan DKI itu 24-25% dari kasus itu. Saya kira beban terbesar tetap saja DKI akan DKI Jakarta, mempunyai ya. beban berat untuk beban kesehatan. Ya. Saya kira itu perlu menjadi perhatian untuk pemerintah Baik. DKI. Baik, terima kasih Pak Dr. Syafrizal Syarif, kemudian Mas Diki Palupesi dan juga Bang Yuda Permana. Terima kasih telah bergabung bersama Prime Show di malam ini dan sehat selalu untuk bapak-bapak semua ya. Dan pemirsa, vaksin COVID-19 sebagai solusi pandemi tentu masih menunggu keputusan izin pemakaian darurat. Tapi sebelum adanya vaksin, menjalankan 3M. Ini kembali kami ingatkan, 3M. Masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan hadir sebagai langkah preventif. COVID is real. Untuk itu mari kita tingkatkan kepatuhan menjalankannya, jangan pernah lengah. Sehat selalu untuk kita semua, saya Tommy Cokro izin pamit. Sampai jumpa di Prime Show pekan depan dan salam sehat selalu.